Kulit mulus Nadia membuat tanganku menyentuh dengan sendirinya ke tubuh Nadia. Tangan dan betis Nadia yang sedikit berbulu menambah suasana tegang di kamar itu. Sesekali kulihat wajah Nadia yang begitu cantik. Nadia hanya terpejam. Sore itu, kota terasa lebih tenang dari biasanya. Langit mulai berubah jingga dan angin yang berembus membawa aroma hujan yang sepertinya akan turun malam nanti. Aku baru saja selesai berolahraga di sebuah lapangan kecil dekat rumah. Sejak dulu, aku memang terbiasa menjaga tubuhku tetap bugar. Bukan karena ingin terlihat hebat di depan orang lain, tapi karena olahraga selalu membuat pikiranku lebih tenang. Keringat masih membasahi kaosku ketika ponselku bergetar di bangku tempat aku meletakkannya. Nama yang muncul di layar membuatku sedikit terkejut. Nadia. Kami sebenarnya tidak terlalu dekat, tapi juga bukan sekadar kenalan biasa. Kami sering bertemu karena berada di lingkaran pertemanan yang sama. Kadang bertemu di acara ulang tahun teman, kadang di kafe tempat beberapa teman biasa berkumpul. Aku mengangkat telepon itu. Halo, suara Nadia terdengar dari seberang sana. Sedikit pelan, tapi tetap jelas. Kamu lagi sibuk? Aku menatap langit yang mulai gelap. Tidak juga. Baru selesai olahraga. Ia terdiam sebentar, seperti sedang menimbang sesuatu sebelum berbicara lagi. Kalau begitu, kamu bisa ketemu aku sebentar? Nada suaranya terdengar berbeda, tidak seperti biasanya. Aku mengiyakan tanpa banyak bertanya. Sekitar 1 jam kemudian, aku tiba di sebuah kafe kecil di sudut jalan yang cukup sepi. Tempat itu sering dipilih orang untuk berbicara. Santai karena suasananya tenang dan tidak terlalu ramai. Lampu-lampu kuning yang redup membuat ruangan terasa hangat. Dan di salah satu meja dekat jendela, aku melihat Nadia. Ia duduk sendirian. Ketika aku mendekat, ia menoleh dan tersenyum kecil. Namun, entah kenapa, senyum itu terlihat sedikit dipaksakan. Hai, kataku sambil duduk di depannya. Hai juga, balas Nadia. Pelayan datang dan aku memesan minuman. Sementara Nadia hanya memutar sendok kecil di dalam cangkir kopinya. Beberapa detik berlalu dalam keheningan. Aku akhirnya membuka percakapan. Kamu kelihatan seperti sedang memikirkan sesuatu. Nadia tertawa kecil, tapi tidak lama. Iya mungkin. Aku sudah mendengar kabar dari beberapa teman bahwa beberapa minggu sebelumnya ia baru saja putus dengan pacarnya. Hubungan mereka cukup lama, hampir 3 tahun. Banyak orang bahkan mengira mereka akan menikah. Namun ternyata hubungan itu berakhir begitu saja. Nadia akhirnya menghela napas pelan. Aku sebenarnya mau minta tolong. Aku mengangkat alis sedikit. Tolong apa? Ia menatapku sejenak, lalu berkata dengan nada santai, meskipun matanya terlihat serius. Aku ada undangan pernikahan teman minggu ini. Aku mengangguk. Lalu, ia menatap keluar jendela sejenak sebelum kembali menatapku. Aku tidak ingin datang sendirian. Aku tersenyum kecil. Itu saja, kupikir sesuatu yang berat. Tanpa berpikir panjang, aku menjawab, ya sudah, aku temani. Nadia menatapku beberapa detik lebih lama dari biasanya, seolah memastikan aku benar-benar serius. Benarkah? Tentu saja, balasku. Ia akhirnya tersenyum. Kali ini lebih tulus. Namun, beberapa saat kemudian, ia menambahkan sesuatu yang membuatku sedikit mengerti situasi sebenarnya. Mantan pacarku kemungkinan juga datang. Aku berhenti mengaduk minuman yang baru saja diantar pelayan. Sekarang semuanya mulai masuk akal. Aku bersandar sedikit di kursi. Jadi, kamu ingin terlihat tidak sendirian di depannya? Nadia tidak langsung menjawab. Ia hanya tersenyum tipis. Aku hanya ingin terlihat baik-baik saja. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun, aku tahu di baliknya ada sesuatu yang lebih dalam. Harga diri, rasa sakit, mungkin juga sedikit keinginan untuk membuat seseorang menyesal. Aku menatapnya beberapa saat, lalu aku tertawa kecil. Jadi, aku akan jadi pasangan dadakanmu? Nadia mengangguk perlahan. Setidaknya, untuk 1 malam,
di luar kafe. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu. Dan tanpa aku sadari saat itu, undangan sederhana itu ternyata akan membawa kami pada malam yang jauh lebih rumit dari yang pernah kubayangkan. Malam pesta pernikahan itu terasa jauh lebih meriah dari yang kubayangkan. Gedung besar, tempat acara berlangsung, dipenuhi lampu-lampu gantung berwarna keemasan yang memantulkan cahaya lembut ke seluruh ruangan. Musik mengalun pelan dari panggung kecil di sudut gedung, sementara para tamu datang dengan pakaian terbaik mereka. Ketika mobil kami berhenti di depan gedung, Nadia menarik napas panjang. Aku menoleh ke arahnya. "Kamu gugup?" tanyaku. Ia tersenyum tipis, mencoba terlihat santai sedikit. Untuk beberapa detik, kami hanya duduk diam di dalam mobil. Dari luar, suara tawa dan percakapan tamu sudah terdengar. Nadia lalu menatapku. "Makasih, sudah mau datang." Aku mengangkat bahu ringan. "Ini cuma pesta pernikahan." Ia tertawa kecil. "Tapi buatku, malam ini sedikit berbeda." Kami akhirnya keluar dari mobil dan berjalan menuju pintu masuk gedung. Udara malam terasa sejuk dan cahaya lampu taman membuat suasana terlihat lebih hangat. Begitu kami sampai di depan pintu, Nadia tiba-tiba menggandeng lenganku. Gerakannya begitu natural, seolah itu hal yang biasa kami lakukan. Namun bagiku, itu terasa sedikit mengejutkan. Aku menoleh padanya. Ia mendekat sedikit dan berbisik pelan di samping telingaku. "Anggap saja kita pasangan malam ini." Nada suaranya lembut, hampir seperti sebuah rahasia kecil di antara kami. Aku tersenyum tipis. "Baiklah." Kami melangkah masuk bersama. Beberapa tamu yang berdiri di dekat pintu menyambut dengan senyum ramah. Nadia terlihat jauh lebih percaya diri sekarang. Senyumnya terlihat cerah, dan ia berjalan dengan langkah ringan sambil tetap menggandeng lenganku. Sesekali ia menoleh padaku ketika kami berbicara dengan beberapa teman yang ia kenal. Tangannya masih berada di lenganku. Kedekatan itu terasa hangat. Awalnya aku mengira semuanya hanya bagian dari rencananya. Namun semakin lama, suasana itu terasa lebih alami dari yang kukira. Ketika kami mengambil minuman di meja prasmanan, Nadia tiba-tiba bersandar sedikit di bahuku. "Terima kasih sudah serius menjalankan peranmu," katanya sambil tersenyum. "Aku harus total kalau sudah menerima tugas," jawabku bercanda. Ia tertawa pelan. Tawa itu terdengar ringan, seperti seseorang yang sedang mencoba melupakan sesuatu yang menyakitkan. Kami berjalan menuju area tempat para tamu berdiri sambil berbincang. Beberapa orang memperhatikan kami. Mungkin karena mereka mengenal Nadia, dan mungkin juga karena mereka belum pernah melihatku sebelumnya. Nadia terlihat tidak peduli. Ia justru semakin santai. Sesekali ia menyentuh lenganku ketika berbicara, atau mendekat ketika kami tertawa bersama. Namun, beberapa menit kemudian, aku merasakan sesuatu yang berubah. Tatapan Nadia tiba-tiba terhenti. Pada satu titik di ruangan itu, tubuhnya sedikit menegang. Aku mengikuti arah pandangannya. Beberapa meter dari kami, seorang pria berdiri sambil memegang gelas minuman. Ia menatap lurus ke arah kami. Tatapannya tajam, tidak ramah. Nadia menarik napas pelan. "Itu dia," katanya hampir berbisik. Aku menatap pria itu sekali lagi. Tidak sulit menebak siapa dia. Mantan pacarnya. Dan dari ekspresi wajahnya, jelas sekali bahwa ia tidak menyukai apa yang sedang ia lihat. Tanpa berkata apa-apa, Nadia tiba-tiba menggenggam lenganku sedikit lebih erat. Ia kemudian tersenyum dan menoleh padaku, seolah ingin memastikan sesuatu. "Ayo," katanya lembut. Kami kembali berjalan ke tengah keramaian pesta. Namun sekarang aku tahu satu hal. Permainan kecil yang awalnya terlihat sederhana itu baru saja benar-benar dimulai. Semakin malam, pesta pernikahan itu justru terasa semakin ramai. Lampu-lampu di dalam gedung memantulkan cahaya hangat ke wajah para tamu yang tertawa dan berbincang. Musik dari panggung utama berganti menjadi lagu-lagu yang lebih hidup, membuat beberapa orang mulai bergoyang di atas panggung. Namun di tengah semua keriuhan itu, aku mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Tatapan seseorang. Sejak kami masuk ke gedung tadi, pria itu beberapa kali terlihat memperhatikan kami dari kejauhan. Ia berdiri di antara tamu-tamu lain, tapi sorot matanya tidak pernah benar-benar berpaling. Aku tidak perlu bertanya lagi siapa dia. Nadia juga menyadarinya,
Setiap kali ia melihat ke arah pria itu, ekspresi wajahnya berubah sedikit kaku. Namun anehnya, ia justru semakin mendekat padaku. Ketika kami duduk di sebuah meja dekat taman kecil di belakang gedung, Nadia tiba-tiba menyandarkan kepalanya sebentar di bahuku sambil tertawa. Padahal yang kukatakan sebenarnya tidak terlalu lucu. Tangannya juga beberapa kali menyentuh lenganku ketika berbicara. Gerakannya terlihat alami di mata orang lain. Tapi aku tahu ia sedang memainkan perannya dengan sangat serius. Aku menoleh sedikit. "Kamu sengaja ya?" bisikku pelan. Nadia tersenyum tanpa melihatku. Dia sedang melihat ke sini. Aku mengikuti arah pandangannya. Benar saja, pria itu masih berdiri di sana. Dan sekarang, ekspresi wajahnya terlihat jauh lebih keras. Seolah setiap tawa Nadia adalah sesuatu yang menusuknya. Aku mulai merasa ini bukan lagi sekadar akting biasa. Ada emosi yang lebih dalam di balik semua ini. Beberapa saat kemudian, kami berdiri dan berjalan keluar menuju taman kecil di samping gedung. Udara malam terasa lebih segar dibandingkan ruangan yang penuh orang. Lampu taman menyala redup, menerangi jalan setapak yang dihiasi tanaman hias. Kami baru saja berhenti di dekat pagar ketika suara langkah kaki terdengar dari belakang. Langkah yang cepat. Aku menoleh pada pria itu. Ia berjalan langsung ke arah kami. Nadia juga melihatnya. Tangannya tiba-tiba menggenggam tanganku lebih erat. Udara terasa berubah. Pria itu berhenti tepat beberapa langkah di depan kami. Tatapannya berpindah dari Nadia ke arahku. Lalu kembali lagi. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang terasa panjang. Akhirnya ia berbicara. "Jadi ini penggantiku?" Nada suaranya dingin. Bukan sekadar pertanyaan, tapi seperti sindiran yang tajam. Aku bisa merasakan genggaman Nadia di tanganku semakin kuat. Namun yang mengejutkanku, Nadia tidak terlihat gentar. Ia menatap pria itu dengan tenang. "Kamu tidak perlu tahu." Jawabannya singkat, namun cukup untuk membuat wajah pria itu berubah. "Aku tidak menyangka kamu secepat ini," katanya lagi dengan nada yang mulai meninggi. "Baru putus beberapa minggu, sudah datang dengan pria lain." Aku bisa melihat kemarahan di matanya. Suasana di taman kecil itu tiba-tiba terasa jauh lebih panas dibandingkan ruangan pesta di dalam gedung. Beberapa tamu yang lewat mulai melirik ke arah kami. Nadia tidak mundur. Ia justru berdiri lebih dekat di sampingku. "Hubunganku denganmu sudah selesai," katanya tegas. Pria itu tertawa pendek. "Tapi sepertinya kamu masih ingin membuktikan sesuatu." Kalimat itu membuat Nadia terdiam sejenak. Aku bisa merasakan ketegangan di antara mereka. Situasi itu bisa saja berubah menjadi pertengkaran kapan saja. Aku akhirnya mengambil keputusan. Dengan tenang aku menarik tangan Nadia sedikit. "Ayo kita pergi." Nadia menoleh padaku sedikit terkejut. Namun setelah beberapa detik, ia mengangguk pelan. Aku tidak ingin masalah itu menjadi lebih besar. Kami berjalan melewati pria itu tanpa mengatakan apa-apa lagi. Namun saat kami melewatinya, aku masih bisa merasakan tatapannya di punggung kami. Tatapan yang penuh amarah. Beberapa menit kemudian, kami sudah berada di luar gedung. Suara musik pesta masih terdengar samar dari dalam. Namun bagi kami, malam itu sudah terasa sangat berbeda. Dan tanpa perlu berkata apa-apa, aku tahu satu hal. Pesta pernikahan itu sudah selesai bagi kami. Mobil perlahan meninggalkan halaman gedung pernikahan itu. Dari kaca spion, lampu-lampu pesta yang tadi terasa begitu meriah semakin menjauh dan akhirnya menghilang di balik gelapnya jalan malam. Di dalam mobil suasana berubah sunyi. Tidak ada lagi musik, tidak ada lagi suara orang-orang yang bercakap. Hanya suara mesin mobil yang lembut dan cahaya lampu jalan yang bergantian melewati kaca depan. Nadia duduk di sampingku, menatap keluar jendela. Wajahnya terlihat lebih tenang, tapi aku tahu pikirannya masih dipenuhi banyak hal dari pertemuannya dengan mantan pacarnya tadi. Beberapa menit, kami hanya diam. Lalu, Nadia menarik napas pelan. "Terima kasih sudah datang malam ini." Aku tersenyum kecil. "Kurasa mantanmu benar-benar cemburu." Nadia tertawa pelan. Tawa itu terdengar lebih ringan sekarang. Tidak seperti tawa yang ia tunjukkan di pesta tadi. Aku tidak menyangka
kamu akan membelaku tadi. Aku hanya tidak ingin malam itu berubah jadi masalah. Jawabku santai. Beberapa saat kemudian, Nadia kembali berbicara. Aku belum ingin pulang, ucapnya dengan manja dan tersenyum menggoda. Aku menoleh sedikit. Maksudmu? Ia menunjuk ke depan jalan. Di depan ada hotel kecil. Tempatnya tenang. Aku mengikuti arah yang ia maksud. Sebuah hotel sederhana berdiri di pinggir jalan dengan lampu papan nama yang menyala redup. Aku membelokkan mobil ke halaman parkirnya. Tempat itu tidak ramai. Hanya beberapa kendaraan yang terparkir dan lampu taman yang menyala lembut. Di sepanjang jalan masuk, kami turun dari mobil dan masuk ke lobi. Suasana di dalam jauh lebih tenang dibandingkan pesta yang baru saja kami tinggalkan. Lampu kuning yang hangat menerangi ruangan, sementara musik instrumental lembut terdengar samar dari sudut ruangan. Kami memesan sebuah kamar. Tidak ada percakapan panjang saat itu. Semuanya terasa mengalir begitu saja, seolah malam ini membawa kami ke arah yang bahkan tidak kami rencanakan. Beberapa menit kemudian, kami berdua sudah berada di dalam kamar. Kamar itu sederhana tapi nyaman. Lampu di sudut ruangan menyala lembut, membuat suasana terasa hangat dan sedikit intim. Nadia berjalan ke arah jendela dan menutup tirainya yang terbuka sedikit. Dari sana terlihat jalan yang hampir kosong. Awalnya aku begitu canggung, tak tahu harus berbuat apa. Aku takut untuk memulai duluan. Lalu Nadia melepas sepatu haknya dan duduk di tepi tempat tidur. Akhirnya tenang juga, katanya pelan. Aku duduk di kursi dekat meja kecil di samping tempat tidur. Nadia memulai pembicaraan. Awalnya tentang hal-hal yang tadi terjadi di pesta, tentang bagaimana hubungan Nadia dengan mantan pacarnya dulu berjalan. Bagaimana perlahan semuanya berubah sampai akhirnya mereka berpisah. Aku pikir aku sudah benar-benar melupakannya, katanya sambil menatap lantai. Tapi melihatnya tadi rasanya tetap aneh. Aku hanya mendengarkan. Percakapan kami terus mengalir dari cerita tentang masa lalu, berubah menjadi percakapan yang lebih ringan tentang hidup, tentang hal-hal kecil yang membuat seseorang merasa nyaman berada di dekat orang lain. Tanpa terasa, jarak di antara kami juga berubah. Nadia berdiri dari tempat tidur dan berjalan perlahan mendekat. Ia berhenti tepat di depanku. Tatapannya terasa berbeda sekarang, lebih lembut, lebih jujur. Malam ini seharusnya hanya tentang membuat seseorang cemburu, katanya pelan. Tapi ternyata aku malah merasa nyaman bersamamu di sini. Nadia berdiri. Kami saling menatap beberapa detik. Suasana kamar terasa sangat tenang. Hanya ada suara napas kami yang terdengar jelas di ruangan itu. Nadia tersenyum kecil. Lalu Nadia duduk di atas pangkuanku dengan manja dan romantis. Tangannya perlahan menyentuh lenganku, lalu menggenggamnya dengan lembut. Dia memegang pipiku. Sentuhan itu sederhana, tapi terasa hangat. Aku yang berada di bawah Nadia hanya bisa mengikuti gerakan Nadia. Aku memeluk pinggangnya yang sudah tak ada jarak denganku. Dia mengangkat pakaiannya untuk mempermudah gerakannya. Dia menempelkan dadanya ke wajahku. Di kursi itu, awalan semuanya terjadi. Lalu kita berpindah ke kasur kamar hotel itu. Kulit mulus Nadia membuat tanganku menyentuh dengan sendirinya ke tubuh Nadia. Tangan dan betis Nadia yang sedikit berbulu di antara kulitnya yang mulus membuatku tambah bergairah dan menegang. Sesekali kulihat wajah Nadia yang begitu cantik. Nadia hanya terpejam dan sesekali menggeliat. Tidak ada paksaan, tidak ada rencana yang dibuat sebelumnya. Hanya dua orang yang sejak awal malam saling menemani dan tanpa sadar menjadi semakin dekat. Setelah semuanya selesai, aku ke kamar mandi untuk membersihkan sebagian tubuhku. Nadia masih terbaring lemah di atas kasur. Lalu kami sama-sama terbaring tempat tidur sambil masih berbicara pelan. Terkadang tertawa kecil, terkadang hanya saling menatap tanpa kata. Sambil berbicara pelan, aku memasukkan tanganku untuk memeluk tubuh Nadia yang hanya terbungkus selimut. Kedekatan itu tumbuh secara alami, perlahan, dan terasa sangat nyata. Malam itu
menjadi berbeda. Bukan lagi sekadar tentang rencana kecil untuk membuat seseorang cemburu. Di kamar hotel yang tenang itu, kami menemukan sesuatu yang tidak pernah kami rencanakan sebelumnya. Sebuah kedekatan yang lahir dari kejujuran dan rasa nyaman yang sama. Dan dari sana, malam itu berubah menjadi salah satu malam yang tidak akan mudah dilupakan oleh kami berdua. Malam sudah semakin larut ketika kami keluar dari kamar hotel itu. Koridor hotel terasa sunyi, hanya lampu-lampu dinding yang menyala redup membuat langkah kami terdengar lebih jelas di lantai yang mengkilap. Tidak ada lagi percakapan panjang seperti beberapa jam sebelumnya. Ada semacam keheningan yang aneh. Bukan canggung, tapi lebih seperti dua orang yang sedang mencerna sesuatu yang baru saja mereka alami. Di pagi hari, setelah aku dan Nadia selesai merapikan pakaian masing-masing, kami berjalan menuju ke mobil. Ketika kami sampai di parkiran, udara pagi terasa lebih dingin. Nadia membuka pintu mobilnya, lalu duduk di balik kemudi. Aku masuk ke kursi penumpang di sampingnya. Mesin mobil menyala pelan. Kami mulai meninggalkan halaman hotel. Sepanjang perjalanan, kota sudah jauh lebih sepi dibandingkan saat kami datang ke pesta pernikahan tadi. Lampu jalan berjajar panjang di sepanjang jalan yang hampir kosong. Beberapa kali Nadia melirik ke arahku, tapi ia tidak langsung berbicara. Akhirnya, ia menarik napas pelan. Lucu ya, malam ini aku menoleh sedikit. Maksudmu? Ia tersenyum kecil sambil tetap menatap jalan. Aku datang ke pesta itu hanya untuk membuat seseorang cemburu. Ia berhenti sejenak. Tapi yang terjadi malah seperti ini. Aku tidak langsung menjawab. Aku sendiri masih mencoba memahami semuanya. Mobil terus melaju hingga akhirnya masuk ke jalan menuju rumahku. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang padam. Hanya beberapa teras yang masih menyala. Nadia menghentikan mobil di depan pagar rumahku. Mesin mobil masih menyala, tapi tidak ada yang langsung turun. Kami sama-sama diam beberapa detik. Akhirnya, aku membuka sabuk pengaman. Terima kasih sudah mengantarku, kataku. Nadia menoleh kepadaku. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Lebih lembut, tapi juga seperti menyimpan banyak pikiran. Kamu tidak perlu berterima kasih, katanya pelan. Aku justru yang harus berterima kasih. Aku tersenyum kecil. Tadi malam cukup tidak terduga. Nadia tertawa pelan. Iya, beberapa detik berlalu lagi. Sebelum aku membuka pintu mobil, Nadia tiba-tiba berkata, aku tidak tahu ini akan jadi apa. Aku menoleh kembali. Tapi satu hal yang aku tahu. Lanjutnya, aku sudah lama tidak merasa senyaman ini dengan seseorang. Kalimat itu membuat suasana menjadi lebih berat, sekaligus hangat. Aku menatapnya sejenak. Mungkin kita memang tidak merencanakannya, kataku. Tapi tidak semua hal yang baik harus direncanakan. Ia terdiam, lalu tersenyum. Senyum yang kali ini terasa jauh lebih tulus daripada senyum yang ia tunjukkan di pesta pernikahan tadi. Aku akhirnya turun dari mobil. Saat aku berjalan menuju pagar rumah, mobil Nadia masih diam di tempatnya. Aku menoleh sekali lagi. Ia masih duduk di balik kemudi, menatap ke arahku. Aku mengangkat tangan kecil sebagai tanda perpisahan malam itu. Nadia membalas dengan senyum tipis. Beberapa detik kemudian, mobilnya perlahan bergerak pergi, meninggalkan jalan yang kembali sunyi. Aku berdiri sejenak di depan rumah, memikirkan semua yang terjadi malam ini. Awalnya, semuanya hanya sebuah rencana sederhana, hanya sebuah undangan pernikahan, hanya sebuah permainan kecil untuk membuat seseorang cemburu. Namun malam itu ternyata mengubah sesuatu. Sejak malam itu, hubunganku dengan Nadia tidak pernah lagi terasa seperti sebelumnya. Kami mulai lebih sering bertemu, lebih sering berbicara, dan tanpa perlu berpura-pura lagi. Apa yang dimulai sebagai sebuah kebetulan di sebuah pesta pernikahan, perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Sesuatu yang bahkan tidak pernah kami rencanakan sejak awal.